Udah hari Jumat itu namanya hari dimana ayyamu afdolus sodako, hari yang paling afdol sodako. Apalagi sodakonya bukan cuma duit, ngilangin lapar dari saudara kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di channel YouTube Hafiz Akbar Official yang alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal, rizki yang barokah, dan Allah berikan kita kekuatan iman, Islam, dan ihsan kita. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan untuk selalu taat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas ada 3 hal yang mampu menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas 3 hal tersebut, perlu kita ketahui tentang derajat yang Allah berikan kepada kita. Derajat ini adalah tingkatan seorang hamba dilihat dari cara bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat dari cara bagaimana dia itu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ini adalah satu gambaran di mana seseorang dapat menerima ganjaran yang disesuaikan dengan amalnya, dan Allah balas di surga dengan ketinggian beberapa derajat yang dia dapetin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya darajah. Kalau kita lihat berbagai macam derajat, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ibadah beliau itu Masya Allah. Beliau ibadah sebagai seorang yang bersyukur, bahkan nggak ada di muka bumi ini yang bersyukurnya kayak Nabi. Maka ibadah-ibadah para Nabi dan para Rasul yang luar biasa, di satu sisi adalah bukan cuman beribadah terkait dengan urusan perintah Allah, tapi ibadah dia adalah untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah terjadi semua ibadahnya para nabi dan rasul, maka yang paling tertinggi derajat ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat itu penting buat kita. Jadi seberapa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar kita mencoba untuk beribadah yang serius, untuk beribadah yang ikhlas,
untuk beribadah yang benar-benar hanya buat Allah Subhanahu wa taala, yang kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah bakal kasih kita derajat yang luar biasa. Maka di sini hadis kelanjutan dari yang kemarin, waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammad darajatu fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Yang bisa ngangkat derajat kita di sisi Allah, yang pertama ifsya'us salam. Ifsya, membudayakan, ngebiasain salam di antara kita. Sebelumnya kita bahas biar para pemirsa tahu, yang namanya salam itu doa. Inilah hebatnya orang Islam. Jika dia ketemu di jalanan, dia tebar salam. Sebenarnya secara nggak langsung, di samping dia negor, di satu sisi dia ngedoain kesejahteraan buat saudaranya. Dari situ, saudaranya wajib jawab. Ngucap salam kan hukumnya sunnah. Wajib salam, jawab salam kan hukumnya wajib. Ngucapnya sunnah, jawabnya wajib. Yang sunnah dia keluarin doain saudaranya, saudaranya wajib jawab. Kalau udah terjadi mendoakan muslim dan muslimat di satu lokasi, maka doa dia berdua diangkat sama malaikat, dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya barokah, sejahtera dan lain sebagainya bakal dia kasih. Jadi sebenarnya Islam ini luar biasa. Doanya tuh nggak takhusus ba'da sholat, nggak. Ya, doanya tuh nggak selalu berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Bangun tidur, mau makan, keluar WC dan lain sebagainya, enggak. Tapi kadang-kala jumpa dengan muslim yang satu dengan muslim yang lain pun itu ifsya'us salam, menandakan bahwa si muslim yang satu dengan si muslim yang lain mendoakan. Ini yang jadi luar biasa Islam. Maka kadang-kala kita malas nih ngucap salam. Ya, kita cuman pengen negor, kemana, langsung segala macam. Kadang-kadang seperti itu kita. Kadang lupa kalau di situ ada hal yang terpenting buat kita, dan ini simbol bahwa kita sebagai seorang muslim. Maka menebar salam ini merupakan hal yang sunnah, karena Nabi dan para sahabatnya dia ngerjain tentang perkara ini. Makanya hidupnya para Nabi dan Rasul, hidupnya para sahabat Nabi, nikmat hidupnya. Kenapa? Karena antara yang satu dengan yang lain saling ngedoain. Bukan saling benci, bukan saling maki, bukan dia nggak senang satu dan yang bukan. Tapi dia saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Maka budaya ini budaya yang luar biasa. Ya, kalau di Indonesia, Masya Allah, kadang ada orang yang mau ngucap, kadang ada orang yang nggak mau ngucap salam. Kadang ada orang yang ngucap salam, tapi di satu sisi orang yang jawabnya kagak mau. Bahkan disebutin sama para ulama kita di dalam kitabnya, bahwa orang yang ngucap salam saking wajibnya dijawab, sampai kalau kita lagi sholat sunnah, wajib kita jawab itu salam. Apalagi kalau kita gak sholat, kondisinya dosa hukumnya ketika orang itu tidak menjawab salamnya. Maka itu salam yang segitu kecilnya buat kita, tapi mampu ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Banyak ibadah-ibadah yang sifatnya sepele namun mampu nyelamatin kita di sisi Allah. Banyak ibadah-ibadah yang kita lihat kaliber luar biasa, hebat, mewah, tinggi, mahal, tapi belum tentu bisa nyelamatin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyelamatinnya belum tentu, ngangkat derajat kita pun belum tentu. Maka budayakan salam, mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan antara satu dan yang lainnya. Ini budaya orang ngasih makan nih, Masya Allah. Ngilangin ju' tuh, ngilangin lapar dari saudara kita muslimin muslimat, ini pahalanya gedenya luar biasa. Ya, Masya Allah, ini tugasnya udah kayak tugas yang paling luar biasa. Karena yang ngebagi rizki al-muwakkal, Allah udah wakilin perihal memberi rizki itu dengan malaikat yang namanya Mikail. Jadi tugasnya malaikat tuh ngasih rezeki. Kalau ada orang yang bawaannya ngasih rezeki sama orang,
Orangnya kayak manusia, maksudnya bentuknya itu kayak manusia, tapi kerjaannya kayak kerjaan malaikat ya. Tugasnya bagi rizki aja sama orang. Tapi rizki ini kalau dibagi memang Masya Allah, bukannya makin habis, tapi malah makin banyak dan makin berkah. Maka it'amut ta'am ini standaritas. Mungkin maaf, kita semua bisa melaksanakan ini. Karena ini nggak butuh orang yang banyak harta. Ya. Karena ini nggak butuh orang yang rumahnya mewah, enggak. It'amut ta'am, kita pun yang modelnya kayak begini mungkin bisa. Cuman kita ini nggak mau ngerjain itu. Ternyata ngilangin lapar dari saudara kita sesama muslim, ya ketika dia berdoa di hadapan Allah, girang karena dikasih makanan sama kita. Ini doa kita bisa keangkat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ngegirangin orang muslim. Ya, apalagi di kala pagi yang jelas tuh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hal yang kayak begini mungkin kita lihat biasa aja, ya, tapi di sisi Allah luar biasa. Apalagi ngasih makan di waktu-waktu tertentu. Contoh di pagi hari, man asbaha, ya, siapa orang yang bangun di pagi hari, nusratal mazlum, dia pengen nyelamatin orang yang dizolimi, wa qada'a hajatil muslimin, atau dia bangun tidur, dia niat pengen menunaikan hajatnya orang muslim. Entah ngasih kopi, ngasih makan, ya gak? Ya cuman gorengan-gorengan aja dah. Atau dia nasi uduk cuman sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus dah. Ya itu ka'ajri hajatin mabrurah. Allah bakal upah dia dengan haji yang mabrur. Ini keadaan yang sepele nih, kagak berat nih buat kita. Artinya yang ngelakonin ini nggak kudu orang banyak harta. Kita pun sebenarnya bisa, cuman kita kadang ogah. Atau it'amut ta'am ba'dal jum'ati. Nah sekarang lagi banyak nih, lagi marak orang-orang yang di masjid suka naruh makanan, kelar Jumat dibagi makanan. Kan jadwalnya pas tuh. Di satu sisi sholat Jumat, di satu sisi memang orang pas jadwal makan tuh jam segitu. Udah hari Jumat itu namanya hari di mana ayyamu afdhalus shadaqah, hari yang paling afdol sedekah. Apalagi sedekahnya bukan cuma duit, ngilangin lapar dari saudara kita. Udah satu, Allah bakal angkat derajat kita, ditambah di posisi lagi dia kena dari sayyidul ayyam. Jadi banyak nih peluang kita ibadah yang sifatnya sepele menurut kita, tapi mampu mendongkrak posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wassalatu billaili wan nasu niyam. Salat di malam hari sedangkan posisi manusia yang lain tidur. Ini ada gambaran. Ya, yang namanya malam itu waktunya waktu mulia. Bangun malam itu bagian daripada orang yang mulia. Apalagi bangun malam niat ibadah. Karena Allah tawarin sama kita berbagai macam makom. Makom mahmuda tahu gak? Saya di kantor pengen jadi orang yang terbaik di kantor. Saya di sekolah pengen jadi orang yang terbaik di sekolah. Saya di masjid pengen jadi orang yang terbaik di masjid. Itu yang namanya makom, kita memang pengen perebutin dari dulu. Allah bagiin makom mahmudah, makom terpuji tiap malam. Allah bagiin. Maka orang yang gak mampu bangun malam ini orang yang gak dapat derajat yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ibadah tersebut, ibadah yang langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan nasu niyam, sedangkan manusia tidur posisinya. Dikala manusia lagi enak-enaknya tidur, lagi nikmat-nikmatnya tidur, di situ posisi kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mampu ngangkat derajat kita. Kenapa? Karena ibadah malam perlu mujahadah yang luar biasa, perlu kesungguhan yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat selimut kayaknya ringan tuh selimut, tapi memang kalau buat bangun malam, Masya Allah, tuh selimutnya jadi berat. Artinya apa? Kalau memang bukan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kita bisa bangun. Karena orang yang bangun malam itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Nggak semua orang mampu melaksanakan itu.
Dan orang yang udah dipilih di situ, mungkin di antara kita pemirsa, kita harus banyak mengucap alhamdulillah. Karena kita berarti adalah orang-orang yang khusus di sisi Allah, yang Allah undang di malam hari, yang lain orang tidur, kita bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian-bagian yang mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu di antara yang tiga. Ya, kita harus upayakan, usahain gimana caranya biar kita masuk di antara yang tiga ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu nuntun kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu ngejaga kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas Islam kita, kualitas ihsan kita, supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kita dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, taufiknya, inayahnya selalu buat kita semua pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official. Mudah-mudahan kapan waktu kita jumpa lagi, dan mudah-mudahan hal yang bisa Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat diri Al-Fakir, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.